Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari salah satu cabang ilmu dari ilmu-ilmu agama kita ini, yakni masalah tauhid, yakni masalah akidah, yang hendaknya seseorang muslim itu membangun dirinya, membangun agamanya, amalannya di atas tauhid ini. Karena tidak mungkin seseorang bisa diterima amalannya kecuali apa? Bersamanya itu ada tauhid. Bersamanya ada tauhid. Tidak mungkin diterima amalan seseorang apapun amalannya, seberapa besar pun, seberapa tingginya amalan tersebut, kalau tidak ada tauhid pada orang tersebut, maka apa? Maka tidak akan diterima amalannya. Maka dari itu tauhid, ilmu tauhid ini ilmu yang sangat penting sekali bagi seorang muslim untuk dipelajari.
Jangan sampai masih ada perkara-perkara yang bisa merusak tauhid seseorang. Lawannya tauhid apa berarti? Lawannya tauhid syirik. Lawannya tauhid itu kesyirikan. Tauhid artinya apa? Menunggalkan Allah, mengesahkan Allah, mengesahkan Allah di dalam apa? Di dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbuatannya, dalam perbuatannya maksudnya apa? Yang hanya menghidupkan, mematikan itu hanya Allah, yang berikan rezeki itu Allah, yang hanya memberikan apa? Yang mengatur segala semesta itu hanya Allah. Ini apa? Mengesahkan Allah di dalam perbuatannya, perbuatan-perbuatan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun apa? Ada di dalamnya, memiliki hak sedikit di dalamnya, tidak ada hak khusus. Begitu juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Tidak boleh memberikan sedikit pun ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa memberikan peribadatan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Berarti dia telah berbuat kezaliman, berbuat kesyirikan. Kezaliman maksudnya apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Harusnya ibadah ini ditempatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berikan kepada selain Allah. Berarti dia telah berbuat zalim, kedzaliman. Bahkan kesyirikan ini kedzaliman yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan itu apa? Kedzaliman yang paling besar, yang sangat besar. Karena dia sudah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Memberikan ibadah, menempatkan ibadah tidak pada tempatnya. Sehingga dikatakan kesyirikan, kedzaliman yang sangat besar. Kemudian juga tidak boleh seseorang memberikan hak yang khusus bagi Allah dalam nama dan sifatnya. Nama dan sifatnya. Memberikan nama anaknya dengan nama apa? Allah. Tidak boleh, jangan diberi nama anaknya dengan Allah. Itu nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau Ar-Rahman. Tidak boleh memberikan nama dengan Ar-Rahman. Diberikan diawali dengan Abdu, Abdullah, Abdurrahman, maka itu yang bagus. Hamba Allah, hamba Ar-Rahman. Ya. Ini tauhid. Maka barang siapa yang beribadah tidak didasari tauhid, tidak ada tauhid, maka apa? Maka tidak diterima ibadah seseorang. Seseorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Sekali waktu, setahun sekali dia apa? Melakukan kesyirikan. Setahun sekali ya, ada jadwalnya. Setahun sekali dia melakukan kesyirikan. Maka bagaimana amalannya yang telah dia kerjakan selama setahun? Apa? Seperti apa? Haba'an manthura, seperti debu yang bertebaran. Tidak ada gunanya lagi karena kesyirikan yang dia kerjakan. Ya, karena kesyirikan yang dia kerjakan. Maka kesyirikan ini hendaknya perkara yang hendaknya kita ketahui. Jangan sampai kita menyesal nantinya. Sudah susah payah beramal soleh, tapi apa? Tidak ada nilainya karena kesyirikan yang dia kerjakan. Mengerjakan kesyirikan itu sangat mudah ya, cuma berapa menit itu sekali, mudah sekali. Tapi efeknya luar biasa, efeknya luar biasa. Bisa menghapus seluruh amal solehnya. Sehingga jangan ketika mengerjakan sesuatu ibadah, jangan mengerjakan sesuatu yang kita tidak ada ilmunya. Jangan cuma ikut-ikutan orang, karena kebanyakan manusia mengerjakannya, ikut saja.
Toh nanti kalau keliru yang keliru banyak. Jangan punya pikiran seperti itu. Kita nanti di hadapan Allah bertanggung jawab sendiri-sendiri ya. Tidak gendolan sama ustadznya, tidak gendolan sama kiainya. Mereka tidak mau tahu ya. Tidak kenal kalau sudah di akhirat nggak kenal. Ya. Nggak mau tahu dia ikut saya kemarin bagaimana mengikutnya taklid buta atau bagaimana penghormatannya. Mereka di akhirat nanti bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ya. Jadi apa? Hendaknya kita mulai belajar membangun agama kita dengan benar-benar dibangun di atas al-haq. Sekali-kali bid'ahnya bid'ah apa? Karena bid'ah itu macamnya banyak ya. Kalau ada bid'ah itu ada bid'ah yang mukaffirah, ada bid'ah yang sampai mengeluarkan dari Islam. Contohnya seperti mereka melakukan tawaf di kuburan, ini bid'ah, kebid'ahan. Kebid'ahan tidak dicontohkan Nabi kebid'ahan. Ini termasuk apa? Bid'ah yang bisa mengkafirkan, mukaffirah. Adapun bid'ah yang ghairu mukaffirah tidak sampai mengkafirkan, ya sebagaimana maksiat. Ya sebagaimana maksiat. Sebagaimana maksiat. Kalau tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Bid'ah amaliyah sifatnya yang seperti apa? Apa? Iya, misalnya menurut anggapan seseorang membaca apa zikir bersama-sama misalnya untuk apa 7 hari, 40 hari, 100 hari, maka ya sebagaimana maksiat dia telah melakukan suatu yang kemungkaran yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam, sehingga ya maksiat saja, tidak sampai merusak amalan sholatnya, puasanya, sedekahnya dan selainnya, tidak merusak. Eh, tidak merusak, beda hukumnya. Tidak bisa dimutlakan kebid'ahan yang apa mukafir sama ghairu mukafir. Gimana? Kalau berulang-ulang ya dinasihati berulang-ulang. Iya, sebagaimana kemaksiatan saja. Kemaksiatan berulang-ulang bagaimana? Iya, sama hukumnya seperti itu. Hukumnya sebagaimana kemaksiatan tidak sampai kepada kekufuran. Tidak sampai kepada kekufuran. Iya. Tidak sampai kepada kekufuran. Iya. Ya sebagaimana muslim satu muslim lainnya. Muslim satu dengan muslim yang lainnya. Iya. Iya, kebid'ahan tapi apa? Tidak sampai mengeluarkan atau menjadikan pelakunya kufur. Iya. Karena setiap kebid'ahan kesesatan dan kesesatan tempatnya di neraka. Iya. Dilihat dulu bid'ah yang mana dulu ya. Tidak semua bid'ah itu kemudian kekal. Jangan dipahami kekal juga di neraka ya. Nas-nas seperti itu jangan dipahami kalau diancam dengan neraka berarti kekal, tidak juga. Iya. Bisa jadi maknanya cuma di awal perkara dia dimasukkan di neraka kemudian apa? Dikeluarkan lagi. Ya. Tidak melazimkan, tidak dipahami bahwasanya apa? Setiap ancaman diancam di neraka berarti kekal, tidak. Ya. Dan tidak semua yang diancam di neraka pasti kafir, tidak. Ya. Pembunuhan itu juga diancam di neraka. Membunuh terhadap seorang mukmin itu diancam di neraka. Lama di dalamnya. Tetapi apa? Mereka para ulama menyebutkan bahwasanya membunuh seseorang ya masih ya dosa besar minal kabair. Tidak sampai kepada kufuran. Dilihat perkaranya, tidak dilihat apa dilihat perkaranya. Perinciannya. Tidak semua dihukumi sama. Tidak semua dihukumi sama. Iya. Iya, Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita dulu.
Iya, gitu ya. Jadi, hah? Iya gitu ya, Pak. Siapa saya lupa. Iya, Pak Tugiam gitu ya. Jadi tidak semua kebid'ahan dihukumi sama dengan kekufuran atau yang semisalnya. Ya. Semuanya nanti di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya seperti itu. Dosanya seperti itu. Ya. Gitu. Ya. Mau tanya jawab dulu. Ada yang lainnya? Enggak ada. Enggak ada pertanyaan jawab. Kita lanjutkan pembahasan kita dulu ya. Tadi mukadimah saja ya. Seorang biar semangat belajar tauhid, biar apa? Ibadahnya benar-benar dibangun di atas tauhid, karena tidak mungkin amalan bisa diterima kecuali bersamanya ada tauhid. Ya, bersamanya ada tauhid. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di halaman 162, yakni di al-mas'alatul khamisatu wal arba'un, masalah yang ke-45. Yakni dengan judul dakwahum at-tanaqudu baina syar'illahi wa qadrih atau wa qadarih. Yakni mereka orang-orang jahiliyah ini beranggapan bahwasannya ada tanakut, ada kontradiksi, ada pertentangan antara syariat Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Ada kontradiksi, ada pertentangan antara syariat Allah taala dengan takdir Allah taala. Penulis mengatakan muradatu syar'illahi biqadarih, yakni maksudnya mereka orang-orang jahiliyah mempertentangkan syariat, mempertentangkan itu apa? Bahasanya membenturkan syariat Allah Ta'ala dengan takdirnya. Dengan takdirnya. Gambarannya bagaimana ini? Gambarannya bagaimana? Pertentangannya di mana? Pertentangan dengan syariat Allah. Allah memerintahkan sesuatu, Allah melarang sesuatu. Kemudian kenapa pertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, anggapan mereka orang-orang jahiliyah? Karena apa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan segala sesuatu, apa faedahnya seseorang untuk diperintahkan melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu? Apa faedahnya? Toh kan manusia cuma mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak di sini? Ya. Kalau ada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka untuk apa faedahnya ada syariat, ada perintah, ada larangan? Ini pikirannya orang-orang jahiliyah. Kita jangan termakan pikirannya orang jahiliyah. Cuma kita biar bisa paham saja apa yang dipikirkan orang-orang jahiliyah. Kalau ada takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menetapkan segala sesuatu yang di dunia ini. Apa faedahnya manusia disuruh untuk melakukan ini, meninggalkan ini? Bahkan manusia cuma mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, gambarannya seperti itu ya. Manusia itu seperti apa? Ya seperti bulu yang diterbangkan, tertiup angin, anginnya arah sini ya ikut sini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini anggapan mereka orang-orang jahili. Mereka tidak menganggap manusia ini memiliki pilihan,
Manusia tidak memiliki kehendak. Ini kelirunya mereka. Allah berkehendak, tapi Allah memberikan kepada manusia apa? Pilihan juga. Allah memberikan kepada manusia kehendak juga. Mereka orang-orang jahiliyah tidak berpikir seperti itu ya. Tidak sampai segitunya. Mereka berpikiran sebagaimana orang-orang Jabriyah yang manusia cuma mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada sedikit pun pilihan, tidak ada sedikit pun keinginan kehendak. Ya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mereka menetapkan adanya iradah, adanya ikhtiar bagi manusia. Ya, kenyataannya seperti itu ya. Kita mau apa itu kita ada pilihan, ada keinginan. Kita mau ngaji misalnya, nanti habis maghrib ngaji saja. Itu kan apa? Pilihan kita. Sebenarnya kita tidak mau ngaji pun itu bisa. Cuma kita memilih untuk ngaji, itu kan pilihan kita, keinginan kita. Tidak ada paksaan bagi kita. Sangat mudah bagi kita untuk apa? Tidak ngaji, mudah. Tidak sholat di masjid, sangat mudah. Tapi walhamdulillah Allah memudahkan bagi kita, menetapkan bagi kita untuk bisa sholat di masjid, bisa ikut ngaji. Kita punya pilihan, punya kehendak. Berkata Asy-Syarih hafizallahu ta'ala, hadhil mas'alatu aidan tata'allaqu bil qadar. Masalah ini juga terkait dengan takdir. Terkait dengan takdir juga. Sebagaimana masalah-masalah sebelumnya, dua masalah sebelumnya bahwasanya juga terkait dengan takdir. Lianna hunaka man yu'arriduna syar'allahi wa qadarih wa bi qadarih. Karena sungguhnya di sana di antara orang-orang jahiliyah ini man yu'arriduna, ada orang yang mereka ini mempertentangkan, membenturkan syariat Allah Ta'ala dengan takdirnya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, mereka orang-orang jahiliyah ini mengatakan, kaifa yuqaddirullahu al-kufra wal imana thumma yashra'u li ibadihi asy-syara'i'a wal awamira wan nawahi. Bagaimana Allah Ta'ala mentakdirkan kekufuran dan keimanan? Bagaimana Allah bisa mentakdirkan kekufuran dan keimanan? Kemudian Allah Ta'ala mensyariatkan untuk hambanya syariat-syariat yang bermacam-macam dan perintah-perintah dan larangan-larangan. Ma'annaha la fa'idata minha idha kanat al-umuru maqdiyatan wa muqaddaratan fa innan nasa ya'tamiduna 'alal qadar. Bersamaan dengan itu, ketika Allah sudah mentakdirkan kekufuran, keimanan, kemudian Allah syariatkan untuk hambanya, Allah perintahkan, Allah larang hamba-hambanya, maka tidak ada faedah darinya. Tidak ada faedah adanya larangan, ada syariat, ada perintah, tidak ada faedahnya. Apabila perkara-perkara tersebut sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena sungguhnya manusia itu bersandar kepada takdir. Ya, manusia itu menyadarkan dirinya kepada takdir. Berjalan sesuai dengan takdir. Buat apa ada perintah, ada larangan. Wa hadhihi min akhtari masailil jahiliyah, dan ini pemikiran atau sangkaan ahli jahiliyah ini termasuk di antara masalah-masalah jahiliyah yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya. Bahayanya kenapa? Akhirnya Ya, akhirnya banyak manusia yang
menyepelekan syariat ini, merendahkan syariat ini, tidak mau mentaati syariat ini. Kalau mereka meninggalkan sholat 5 waktu, ya ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya takdir dijadikan apa? Dalil bagi mereka. Ya ini memang takdir saya seperti ini. Ini bahayanya, ini yang paling bahayanya. Wa yatba'uha kullu man salaka hadzal maslaka ila yaumil qiyamah, dan akan mengikutinya, akan mengikuti apa? Anggapan orang jahiliyah ini setiap orang yang berjalan di atas jalan mereka sampai yaumul qiyamah. Mimman yaz'umuna anna baina syar'i wal qadari mu'arradatan. Dari orang-orang yang mereka menganggap bahwasannya di antara syariat dan takdir ini ada pertentangan. Dan ini pasti akan ada terus-menerus, akan ada terus-menerus kelompok orang yang seperti ini. Wa hadza madhhabun batilun, dan ini adalah mazhab yang batil, pendapat yang batil, pendapat yang keliru. Ya. Siapa ini? Kelompok apa yang seperti ini anggapannya? Ya ini kelompok Jabariyah, Jabariyah atau Jabariyah. Ya. Mereka yang berlebih-lebihan hulu terhadap takdir. Ya. Hulu terhadap takdir. Fala mu'aradata baina syar'i wal qadari abadan. Maka tidak ada pertentangan. Maka tidak ada pertentangan antara syariat dan takdir selama-lamanya. Tidak ada pertentangan sebenarnya. Kalau kita faham bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua iradah, dua kehendak, kita bisa bisa memahami dengan simpel masalah-masalah seperti ini. Allah ini memiliki dua iradah. Iradah apa? Siapa yang masih ingat? Yang pertama iradah kauniyah, iradah kauniyah qadariyah. Yakni Allah ketika berkehendak sesuatu pasti terjadi. Dan iradah kauniyah qadariyah ini apa? Tidak terkait dengan cinta atau ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang semuanya terjadi ini apa? Berjalan di bawah atau di atas iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan ada keimanan. Allah terjadi keimanan, ya ini iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Terjadi musibah, ini iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Ada kekufuran, ada kemaksiatan, ada ketaatan. Semuanya iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Iradah yang kedua yakni iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah. Yakni Allah berkehendak terhadap sesuatu, tapi apa? Kadang terjadi, kadang tidak. Kadang terjadi, kadang tidak. Seperti apa? Allah mengendaki manusia, hamba-hambanya, Allah perintahkan untuk apa? Misalnya untuk sholat. Apakah semua manusia sholat? Tidak. Tidak sholat. Maka perintah sholat ini apa? Iradah syar'iyyah. Yang kemudian apa? Ini terkandung padanya cinta dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mahabbah wa ridha. Kemudian contoh iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah ini pada seperti imannya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tahu semuanya. Beliau beriman. Imannya beliau ini sesuai dengan iradah kauniyah atau iradah syar'iyyah? Ini sesuai dengan dua iradah ini. Itu berdasarkan iradah syar'iyyah. Emang Allah yang inginkan
seseorang beriman. Ini kan iradah syar'iyyah. Dan karena sudah terjadi keimanan Abu Bakar, inilah iradah kauniyah. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kufurnya, contohnya kufurnya Abu Thalib. Abu Thalib kufur kan? Abu Thalib muslim atau kafir? Abu Thalib muslim atau kafir? Kafir ya. Pamannya Nabi SAW. Abu Thalib. Yang ketika Nabi seru untuk mengucapkan la ilaha illallah, beliau apa? Abu Thalib tidak mau. Ya, tetap di atas agamanya Abdul Muttalib. Sehingga dihukumnya Abu Thalib ini kafir. Ya. Abu Thalib ini apa? Seseorang yang diazab di neraka dengan siksaan yang paling ringannya. Karena doa Nabi SAW. Karena kedudukan Nabi SAW. Abu Thalib ini kafir. Kafirnya Abu Thalib ini apa? Terjadi karena iradah apa? Iradah kauniyah Allah Ta'ala. Karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan Abu Thalib ini kafir. Iya. Kekufuran terjadi pada Abu Thalib. Dan tidak mencocoki, tidak sesuai dengan iradah syar'iyahnya Allah Ta'ala. Karena Allah berkehendak manusia itu apa? Beriman. Iya. Semua manusia itu beriman. Tapi ini apa yang terjadi? Kufur. Maka tidak sesuai dengan iradah syar'iyahnya Allah Ta'ala. Ya. Maka ketika seseorang memahami iradah syar'iyah dan iradah kauniyah, maka akan nampak tidak ada penentangan, pertentangan, kontradiksi sama sekali dalam syariat Allah Ta'ala dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jamaah rahimakumullah. Fallahu qaddara syirka wal ma'asiya wal kufra wa naha 'an dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kesyirikan, kemaksiatan dan kekufuran. Iradah kauniyah Allah Ta'ala. Allah mentakdirkan kesyirikan, kemaksiatan, kufran itu ada. Di muka bumi ini ada. Semuanya itu ada. Wa naha 'an dzalik, dan Allah Ta'ala melarang dari hal itu, untuk menjauhi hal itu. Ini apa? Iradah syar'iyah. Allah mengendaki manusia semuanya menjauhi ini. Menjauhi kufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Allah mengendaki itu. Wa syara'al imana wal istiqamata was salaha, dan Allah Ta'ala mensyariatkan keimanan dan istiqamah dan kebaikan, wala mu'aradata bainahuma, dan tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Tidak ada kontradiksi di antara apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Allah mentakdirkan keburukan dan Allah memerintahkan kebaikan. Tidak ada kontradiksi. Kenapa? Li'annal ibadah, karena sungguhnya para hamba itu humul ladina yaf'aluna hadhil af'ala bi ikhtiyarihim wa iradatihim wa masyiatihim. Karena sungguhnya para hamba itu mereka melakukan perbuatan-perbuatan ini. Manusia itu melakukan kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, melakukan ketaatan, salat, puasa dan seterusnya. Mereka ini mengerjakannya biikhtiarihim, dengan pilihan mereka. Tidak dipaksa, tidak ada yang merasa terpaksa juga. Tahu-tahu tangannya jalan itu enggak ada. Tangannya gerak, kakinya gerak, tidak. Kaki kita bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan kan. Misalnya mau minum itu, saya bisa punya keinginan ya kan. Tinggal gerakan tangan kita maju, bisa. Ini keinginan, ada pilihan bagi kita, iradah. Ada ikhtiar, ada iradah, keinginan, kehendak. Manusia memiliki itu. Fal fi'lu mansubun ilaihim, dan perbuatan itu dinisbatkan, disandarkan kepada mereka manusia, para hamba.
Seseorang sholat, ya disandarkan sholat itu dikerjakan oleh si A, si B. Ya. Bukan dikerjakan oleh apa? Takdir yang mentakdirkan, bukan. Tapi disandarkan kepada manusia mereka karena yang melakukannya. Walidzalika yu'aqabuna 'alal ma'asi, dan karena itu, karena perbuatan manusia yang dia kerjakan dengan pilihannya, dengan keinginannya, mereka dihukum, mereka diadab atas kemaksiatan-kemaksiatannya. Ya. Kalau seorang melakukan kemaksiatan karena dipaksa, ya, karena takdirnya dipaksa dengan takdir, ya, dia melakukan kemaksiatan, melakukan zina, melakukan mabuk, judi, dan seterusnya, ini takdir. Tidak ada pilihan bagi dia untuk melakukan kebaikan, maka apa? Ya, ketidakadilan akan ada. Ketidakadilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia apa? Pilihan, ada keinginan, kehendak. Makanya yang melakukan kemaksiatan ketika anak kecil, maka apa? Tidak berdosa. Kenapa? Karena anak kecil belum memiliki iradah, belum memiliki pilihan, tidak bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Yang akan disiksa itu apa? Apabila kemaksiatan itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah bisa memilih, yang sudah bisa memiliki keinginan. Ya. Wa yuthabuna 'ala tu'ati, dan mereka diberi pahala atas ketaatan-ketaatannya. Ya. Wa in kanat muqaddaratan min Allah Subhanahu wa taala fa innahum, walaupun perbuatan-perbuatan yang dia kerjakan itu ditakdirkan berdasarkan takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, fa innahum innama yujazuna 'ala fa'alihim la 'alal qadari. Maka hanyalah mereka ini manusia dibalas karena perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Walaupun semuanya ini berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ngaji di sini, kita bisa sholat di masjid ini, ya karena takdir apa? Berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengetahui sebelumnya. Ya. Allah sudah mentakdirkannya, menetapkannya. Ya. Akan tetapi kita, seseorang dibalas itu karena perbuatan-perbuatan mereka, bukan karena takdir, ya, bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini sebuah hadis yang apa? Yang sangat bagus maknanya, sangat dalam terhadap permasalahan kita. Yakni walamma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat-sahabatnya, waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam buku kita ini ada halaman 163. Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Ya, ini dalam terjemahan kita, saya baca terjemahannya. Di kitab aslinya dengan redaksi yang agak berbeda. Tidak seorang pun di antara kalian, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah tertulis tempatnya di neraka atau di surga. Tidaklah di antara kalian, kata Nabi SAW, tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan, sudah ditulis tempat kembalinya itu di neraka atau di surga. Allah sudah tahu sebelumnya, sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah tahu siapa masuk neraka atau masuk surga. Mendengar hal ini, mereka para sahabat bertanya, qalu, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu an kitabina wa nad'ul amal. Wahai Rasulullah, mengapa kita tidak bersandar kepada buku catatan kita, bersandar kepada takdir Allah ini, dan kita meninggalkan amal soleh, kita meninggalkan amalan, kata para sahabat. Kenapa kita tidak bersandar kepada ketetapan Allah ini saja, dan kita meninggalkan amalan-amalan? Maka apa? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang pentingnya apa?
bagaimana solusinya ketika seseorang bingung terhadap takdir ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, "I'malu, beramalah kalian." Ya, beramalah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah, semua ini akan dipermudah pada apa yang telah diciptakan baginya. Semuanya akan dimudahkan. Setiap orang akan dimudahkan terhadap untuk apa dia ciptakan. Maksudnya apa? Ketika dia min ahlil sudah ditetapkan penduduk surga, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal dengan amalan-amalan surga. Kalau dia beramal masuk penduduk neraka, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka. Ya. Maka apa? Maka kita ya beramal saja sebagaimana perintah Nabi SAW beramal. Karena ketika kita dimudahkan untuk beramal, ini menjadi salah satu ciri tanda bagi seseorang apa? Ya, dia min ahli sa'adah, termasuk apa? Orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Hendaknya orang-orang bersyukur ketika kita dipermudah untuk beramal soleh. Ya. Nggak usah terlalu banyak berpikir tentang takdir kita bagaimana. Kalau kita takdirkan neraka bagaimana? Nggak usah terlalu banyak berpikir tentang hal itu. Ya. Tapi beramal. Gimana? Sudah adzan. Apalagi kita sendiri tidak tahu takdir kita apa. Maksudnya takdir kita besok ini apa? Tidak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu. Maka apa? Ya pilihlah jalan yang baik. Pilihlah jalan yang baik. Karena toh kita juga tidak tahu takdir kita apa. Maka apa? Ya kita cuma bisa berusaha untuk memilih jalan yang baik. Ya. Jangan sampai kita memilih jalan yang jelek, jalan yang buruk. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Lail ayat yang ke-5 sampai 10. Ya, fa amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, ya, dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yakni surga. Dia membenarkan surga, adanya surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami kelak akan menyiapkan. Ini terjemahannya yang kurang enak. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan bagi dia lil yusra, untuk kemudahan. Ya. Maksudnya untuk kebahagiaan di surga. Maka akan kami mudahkan bagi dia lil yusra, untuk kemudahan menuju surganya, untuk kebahagiaannya. Ya. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil, tidak mau memberikan hartanya di jalan Allah, dan wastaghna, dan merasa dirinya cukup, tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala yang terbaik yakni surga. Mendustakan surga, tidak percaya adanya surga. Tidak ingin masuk surga. Bangga dengan neraka. Justru ada yang sekarang aneh-aneh aja. Ada yang bangga masuk neraka. Fasanuyassiruhu lil nusra. Maka kami akan mudahkan bagi dia lil nusra. Untuk apa? Menuju kepada rasa berat. Rasa berat. Yakni azab di neraka.
Iya, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan dikumandangkan. Astagfirullah. Lupa tak. Dia melakukan kebaikan, dia meninggalkan keburukan min janibi darinya, dari sisinya, dari dirinya. Ya. Dia melakukan kebaikan, melakukan keburukan itu dari dirinya, muncul dari dirinya. Wa ammal qadaru fahuwa sirrullah subhanahu wa ta'ala. Dan adapun takdir maka itu apa? Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang tahu tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. La tabhath fihi. Janganlah engkau mencari takdir Allah ini, atau janganlah engkau berdalam-dalam pada takdir ini. Ya. Li'annahu la ya'nika, karena hal itu tidaklah memberikan kemanfaatan bagimu. Ya, berdalam-dalam masalah tadi memikirkan takdir tidak ada manfaatnya bagimu. Cukup baik kita apa? Beriman saja tentang takdir. Bahwasanya semuanya berjalan di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengetahuinya sebelum menciptakan manusia semuanya dan seterusnya. Walan tasila ila natijatin, dan kamu tidak akan apa? Menemui hasilnya, tidak akan sampai kepada hasilnya kalau engkau berdalam-dalam masalah takdir. Tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak ada hasilnya. Menghabiskan waktu rugi. Tidak ada hasilnya, tidak bermanfaat lagi. Cukup baik kita apa? Ya, yang global yang sifatnya mujmal ini, beriman kepada takdir, sekedar apa yang Nabi SAW informasikan kepada kita, kabarkan kepada kita saja, tanpa harus berdalam-dalam. Waqad talakhasa min hadhil masail, dan apa? Ringkasnya dari masalah ini, anna an-nasa fil qadari ma'a syar'i inqasamu ila arba'ati aqsamin. Bahwasannya manusia itu di dalam takdir dan syariat Allah Ta'ala ini, hubungan keduanya ini, mereka manusia terbagi kepada 4 kelompok, 4 macam. Al-qismul awal, yang pertama,
yakni man yuthbitul qadara wa yanfi asy-syar'a, yakni orang yang menetapkan takdir Allah Ta'ala dan mereka menafikan syariat. Ya, mereka meremehkan syariat, mereka meninggalkan syariat. Ya, karena mereka menetapkan takdir secara berlebih-lebihan. Kita itu cuma apa? Ya bulu tadi yang diterbangkan oleh angin. Cuma ngikuti saja, tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan angin tersebut. Ya. Wahumul jabriyah, wahumul jabriyah, dan mereka ini orang-orang jabriyah yang menetapkan takdir, tapi apa? Mereka menafikan, mereka mengingkari syariat, mereka tidak mau menjalankan syariat. Al-qismu tsani, yakni jenis yang kedua, man yusbitu syar'a wa yanfi al-qadar. Mereka yang menetapkan syariat Allah Ta'ala dan mereka meniadakan takdir. Ya. Manusia ini yang menciptakan takdirnya sendiri-sendiri. Ya. Allah sebelumnya tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Ini kan apa? Mereka ini. Kelompok yang kedua ini. Mereka tidak mempercayai takdir. Mereka menetapkan syariat. Saya sholat, saya beribadah, ini apa? Semata-mata ya karena usaha saya. Karena apa? Semata-mata cuma usaha saya. Padahal apa? Antum kalau mendengar seruan hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Ayo mari kita sholat. Apa yang kita jawab? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat ke masjid karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena usaha kita sendiri. Tapi apa? Ada di sana ada pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hendaknya kita bersyukur karenanya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa humul qadariyatu, dan ini kelompok qadariyah, ya, qadariyah, mereka yang meniadakan takdir. Al-qismu tsalits, jenis yang ketiga, man yuthbitul syar'a wal qadar. Mereka menetapkan syariat dan takdir. Ada syariat Allah Ta'ala dan ada takdir. Wa yaz'umuna anna bainahuma tanaqudan. Dan dia menyangka, kelompok ini menyangka bahwasanya di antara syariat Allah Ta'ala dan takdir ini ada apa? Kontradiksi. Ada pertentangan. Tidak selaras, ada syariat Allah dan takdir Allah Ta'ala. Wahumul musyrikun, dan mereka ini orang-orang musyrik. Ya, sebagian orang-orang musyrik yang mereka apa? Menetapkan takdir juga dan juga menetapkan syariat Allah Ta'ala. Tetapi di sana ada kontradiksi. Ada kontradiksi. Sehingga mereka apa? Ya akhirnya ketika mereka bermaksiat, mereka berdalil, beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-qismur rabi', jenis yang keempat, man yusbitu asy-syar'a wal qadar wa yanfi anhu ma at-tanaqud. Mereka orang-orang yang menetapkan syariat dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa yanfi anhuma, dan mereka meniadakan adanya kontradiksi. Tidak apa? Bahwasanya mereka menetapkan tidak ada kontradiksi. Kontradiksi. Syariat Allah Ta'ala dengan takdir ini berjalan ya seirama, selaras, tidak akan bertentangan. Wahum ahlu sunnati wal jamaah, dan mereka ini ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Selesai pembahasan kita tentang masalah-masalah jahiliyah yang terkhusus tentang takdir, tentang takdir. Intinya keimanan terhadap takdir, bahwasannya apa? Kesimpulannya apa? Ketika kita berbicara tentang takdirnya apa? Bahwasannya segala sesuatu terjadi ini berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bumi dan langit dan bumi diciptakan, Allah sudah menetapkan, sudah mentakdirkan segalanya, sudah menulisnya. Sehingga Allah sudah mengetahui
Allah sudah menulis segala takdir dan Allah sudah mengendakinya. Kemudian Allah tinggal menciptakannya, apa yang terjadi di hadapan kita. Adapun terkait dengan manusia, dengan hamba, Allah berikan pada hamba ini pilihan. Allah berikan kepadanya ini keinginan. Allah juga berikan kepada mereka manusia kehendak untuk melakukan sesuatu. Ya. Kalau kehendak keinginan manusia itu berjalan mencocoki ketetapan kehendak Allah Ta'ala, maka akan terjadi. Kalau tidak mencocoki kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan terjadi. Maka baik kita tetap berusaha untuk beramal soleh, tidak perlu berdalam masalah takdir, berpikir yang dalam-dalam masalah takdir. Cukup baik kita untuk beramal soleh, belajar dan belajar, kemudian kita mengamalkannya, itu sudah insya Allah sudah cukup. Karena Allah akan mudahkan bagi orang-orang yang akan masuk surga, dan begitu juga Allah akan mudahkan jalan-jalannya mereka orang-orang yang ahli neraka. Kita akhiri, mungkin ada salah kata, salah ucapan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.